Pendengar Persatu dimanapun Anda berada, terima kasih hingga saat ini masih stay bersama kami dari ND Kanal Inspirasi ya. Masih dari kawasan Duren ND Sanonania dan rekan operator Sani Renarta masih menemani Anda di Forata pagi ini. Dan pendengar ya, seperti yang kami sudah sampaikan ke ruang dengar Anda sebelumnya bahwa kami akan hadirkan wawancara yaitu tentang 69 anak ya, adukan dugaan kasus kekerasan ke Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sika. Terkait hal ini, pendengar di ujung telepon sudah bersama kita Bapak Petrus Herlemus, Kadis DPP KBP 3A Kabupaten Sika. Selamat pagi Pak Herlemus. Selamat pagi RRIND. Selamat menikmati hari libur ya. Ya, terima kasih. Oke, Pak Herlemus, ini terkait dengan 69 anak ya, adukan dugaan kasus kekerasan kepada Dinas DPP KBP 3A Sika. Ya, benar demikian ya Pak Herlemus ya? Ya, betul. Ini jenis kasus kekerasan apa dan kronologis ceritanya ini seperti apa nih Pak Herlemus? Sebenarnya kasus ini kasus pengaduan lama sejak bulan Maret. Kemudian saya dimutasikan dari Dinas Kesehatan tanggal 8 Mei. Sehingga saya baru di dinas ini yang baru ini 1 bulan lebih ya. Setelah mempelajari tupoksi dari dinas ini, sebenarnya dominan itu adalah urus perempuan dan anak, dan salah satunya adalah perlindungan perempuan dan anak. Ini sebenarnya penyelesaian kasus yang kedua. Yang kemarin 2 minggu lalu saya selesaikan kasus pemanah itu, kasus penelantaran istri dan anak oleh oknum pelaku. Dan itu sudah selesai. Kemudian ini kita konferensi kasus yang kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak ini kronologisnya itu ada di bulan Maret, tanggal 20 sampai tanggal 23. Dari salah satu SMP yang di Kabupaten Sika yang melakukan pendalaman iman retret di satu tempat, di tempat retret. Dalam perjalanan selama retret itu ada kekerasan fisik ya yang dilakukan oleh pimpinan retret, dan karena kekerasan fisik itu maka ada pengaduan ke UPT PPA, unit pelayanan terpadu ya untuk perlindungan perempuan dan anak. Itu di bulan Maret. Setelah saya masuk, saya minta seluruh kasus dipresentasikan lalu kita selesaikan sesuai urutan tanggal pengaduan, sehingga ini ada kasus yang kedua. Setelah kasus yang kedua ini kita juga akan masuk ke minggu depan ini kasus yang ketiga, karena kasusnya cukup banyak untuk kekerasan perempuan dan anak. Seperti itu. Ya, Pak Herlemus, untuk kasus ke-69 anak ini sejauh ini yang sudah ditangani oleh Dinas PPKBP 3 ini seperti apa Pak? Untuk setelah pengaduan itu dilakukan asesmen terhadap 60, sebenarnya ada 71 anak, tetapi berhasil di asesmen itu 69 dengan tingkat traumatisnya anak-anak itu sesuai dengan hasil asesmen. Karena SOP kita bahwa kasus ini harus ada konferensi kasus, maka kemarin kita mengundang seluruh stakeholder untuk membahas bagaimana tindak lanjut dari pengaduan, begitu. Sehingga yang kemarin ada dari forum itu memutuskan untuk 3 agenda, tiga rencana tindak lanjut yang harus dilakukan. Yang pertama adalah tanggal 10 Juli ini ada pertemuan bersama orang tua dan anak-anak korban pihak sekolah. Karena kita mau dengar langsung dari pihak korban. Bagaimana, apakah kasus ini kita proses seperti apa, dan komitmen dari korban-korban ini seperti apa. Karena mengingat bahwa anak-anak ini anak-anak usia sekolah.
begitu. Sehingga nanti tanggal 10 difasilitasi dinas untuk bertemu bersama orang tua wali korban dan pihak sekolah, nanti kesimpulannya seperti apa di tanggal 10. Dalam agenda dan rekomendasi kedua itu, hasil dari tanggal 10 itu akan ditindaklanjuti kalau kesepakatan bahwa orang tua dengan korban bahwa itu harus ditindaklanjuti secara hukum, maka kami punya agenda melaporkan kasus ini tanggal 12 ke Polres Sika di PPA-nya. Begitu. Agenda ketiga, karena rekomendasi ketiga mengingat anak-anak ini ada tingkat traumatis sesuai asesmen awal, maka direkomendasikan untuk tanggal 11 ini sampai tanggal 15 di asesmen lanjutan. Bagaimana dengan tingkat trauma anak-anak yang mengalami kekerasan. Seperti itu. Ya, Pak Herlemus, apakah ke-69 anak ini mengikuti sampai saat ini ya mengikuti kegiatan belajar mengajar? Sampai ini kan anak kelas 3 ya. Kemarin mereka retret ya. Mereka retret itu kan menjelang ujian akhir. Berarti... Dan mereka juga setelah retret dan mengikuti belajar mengajar, dan ada yang banyak yang sudah ke tingkat SMA yang sudah mendaftar ya gitu. Makanya tanggal 10 kita akan coba asesmen lagi untuk panggil semua dari tingkat traumatisnya seperti apa. Kita libatkan psikolog dari Universitas Nusa Nipa dengan psikolog kita yang ada di dinas. Kalau ada kesimpulan ke arah dugaan kekerasan langsung ditindaklanjuti tahap berikut ya, begitu Pak Herlemus ya? Betul. Saya punya komitmen bahwa tidak ada ruang untuk pelaku kekerasan perempuan dan anak di Sika, sehingga semua kasus pengaduan kami akan tuntaskan. Jadi sekarang kita ada tuntaskan kasus sesuai dengan urutan pengaduan yang selama ini dibiarkan. Ternyata juga ini terkait dengan 69 siswa ini ya. Pak Herlemus, dari aduan ke-69 siswa ini kira-kira menurut atau kekerasan yang mereka terima itu kekerasan apa? Itu kekerasan fisik ya. Fisik ya, oke. Ya, ada yang suruh push up, gedut, jidatnya 50-100 kali, ada yang dipukul dengan bambu sapu, ada yang ditendang, ada yang pungut sampah pakai pakai mulut gitu loh. Oke, saat ini masih pengaduan ya dari ke-69 pelajar ini, siswa dari SMP Virgo Fidelis Maumere begitu ya Pak Herlemus ya? Iya, betul. Nah, untuk dari ya si korban yang pasti mengalami trauma dan yang jadi pelakunya ini mungkin sejauh ini apa yang ditindaklanjuti oleh Dinas DPP KB P3A ini Pak? Sebenarnya sejak Maret sampai sekarang itu waktu yang cukup lama. Sehingga itu yang pihak kalau merasa bersalah maka dia akan berkoordinasi dengan pihak sekolah dan korban. Itu kan bukan ranah kita. Ranah kita kan menindaklanjuti pengaduan dari korban. Nanti kita akan lihat tanggal 10 itu bagaimana komitmennya. Apakah semua sepakat untuk menindaklanjuti ke ranah hukum? Itu kami akan ikuti. Karena forum itu hampir 99% itu menghendaki dilanjutkan karena ini sebagai referensi pembelajaran untuk semua pihak. Tetapi tahapan proses kan kita harus lalui dulu yang bagaimana dengan korban, karena mengingat anak-anak ini di usia sekolah. Begitu. Kita akan dengar kepastiannya nanti di tanggal 10 nanti. Baik, nanti kami juga dapat informasi di tanggal 10 Juli ya, begitu Pak Herlemus ya? Ya, siap. Oke, ini terakhir untuk pendengar semuanya, ya orang tua dan juga untuk anak, himbauan ya terkait dengan hal ini Pak. Untuk seluruh lapisan masyarakat, orang tua wali dan merasa perempuan dan anak merasa jadi korban, itu tidak usah sungkan-sungkan untuk mengadu ke UPT. Atau di kabupaten lain yang belum punya UPT, ada dinas P2KB, P3A yang ada di situ diberi pengaduan, maka akan ditindaklanjuti. Tinggal sekarang komitmen pemerintah, apakah negara ini hadir untuk kaum-kaum golongannya ada yang tertindas, ada perempuan dan anak, dan itu harus komitmen moral dari para pejabat. Untuk di Sika saya berkomitmen untuk menyelesaikan semua proses apabila ada pengaduan. Gitu. Ya,
Baik, terima kasih Pak Herlemus atas waktunya pagi hari ini ya bersama Pro 1 RRI Ende, dan selamat menikmati hari libur Bapak ya bersama keluarga. Terima kasih, selamat Idul Adha. Selamat Idul Adha. Terima kasih.